Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat Ibu Rahajeng Widiarsi. Kami mahasiswa-mahasiswi dari kelas manajemen strategi 1R2D akan mempresentasikan bisnis kecil kami dengan minat grafik desain. Berikut nama bisnis kami adalah GD Online dengan logo burung hantu yang diartikan sebagai kecerdasan dalam bidangnya. Kami memilih bisnis ini berdasarkan minat yang kami sukai, yaitu belajar grafik desain. Berikut, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai kelompok grafik desain. Halo, ada saya namanya Made Masidi dari Perbanas Jakarta. Dan saya Nika Marianti dari Perbanas Jakarta. Dan ada saya Muhammad Fikri Rizky dari Perbanas Jakarta. Dan saya sendiri Anisha Sasalbila dari Perbanas Jakarta. Izinkan saya untuk mendisklaimer terlebih dahulu mengapa di kelompok grafik desain ini semuanya Perbanas Jakarta dikarenakan teman-teman kami dari Unila itu tidak ada yang berminat dalam grafik desain. Selanjutnya, pendahuluan atau memperkenalkan bisnis GD Online ini dibacakan oleh Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri dipersilakan. Oke, dalam bisnis GD Online merupakan singkatan dari desain grafik yang kami kenalkan melalui media sosial seperti Instagram berbasis online. Bisnis kami menawarkan jasa seperti perancangan desain brosur, banner, pamflet, feed Instagram, dan lain-lain sebagainya. Dapat mempromosikan kebutuhan masyarakat seperti desain banner 17 Agustus, zakat fitrah, dan lain seperti acara kemasyarakatan. Tarif yang kami kenakan berbeda pastinya, sesuai dengan tingkat kesulitan dari desain tersebut. Jika ada revisi 3 kali, akan dikenakan biaya tambahan. Sistematika apabila customer sudah merasa puas, kami dapat mengirim file melalui WhatsApp, email, atau berupa flash disk sesuai dengan kapasitas file tersebut. Next. Di sini ada hasil karya bisnis dari GD Online. Ada desain undangan, desain feed IG, desain baju, desain banner, dan desain brosur. Next. Berikut akan saya lanjutkan untuk memaparkan tentang analisis SWOT pada GD Online. Yang pertama itu stage. Jadi di sini kami menyimpulkan ada 6 stage yang dalam ide bisnis kami itu. Yang pertama kreativitas dan inovasi yang tinggi, di mana kami akan berusaha mendesain kebutuhan pelanggan dengan ide-ide baru yang tentunya kreatif dan juga inovatif, di mana idenya yang unik sehingga akan menghasilkan suatu karya yang memaksimalkan untuk customer kami nantinya. Seperti contohnya para UMKM yang ingin punya banner atau logo usahanya sendiri, dan si customer kami ini mungkin tidak punya ide atau konsep seperti apa desain yang dia inginkan. Nah, kami akan memberikan ide konsep yang berbeda dengan mitra usaha yang mungkin serupa dengan si bisnis customer kami ini. Mungkin yang desainnya yang agak lebih menarik, berbeda dari para desain-desain yang jasa desain lainnya. Kemudian ada passion yang kuat dalam bidang desain grafis. Jadi sebenarnya ide bisnis kami ini bermula dari tim kami yang mempunyai hobi dalam atau menyukai bidang desain grafis, sehingga kami memutuskan untuk mencoba menjalani bisnis ini yang tentunya menyenangkan untuk kami juga karena sesuai dengan passion kami. Kemudian waktu dan tempat pengerjaan yang fleksibel. Jadi dalam segi waktu kami sangat fleksibel. Yang pertama dari sisi kami sebagai desainernya, kami bisa mengerjakan pesanan customer kami dalam waktu bebas. Maksudnya kalau misalnya pekerja kantoran kan dia harus datang jam kerjanya itu office hour dan mestinya datang ke kantor kan. Nah, dalam waktu pengerjaan kami sebagai desain grafis, kami lebih fleksibel waktunya, bisa melakukan pengerjaan entah itu di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari itu bisa. Dan bisa bekerja dari mana saja. Bisa mungkin dari rumah, dari coffee shop yang lebih santai gitu. Dan fleksibel dalam waktu bukan berarti lewat dari deadline-nya, namun harus tetap sesuai dengan deadline yang telah ditentukan dari customer dari awal. Kemudian ada keunggulan dalam desain. Jadi dalam
hal ini di desain yang berbeda dan serta desain-desain gambar yang menarik. Kemudian skill dalam digital graphic design. Jadi tim kami memiliki skill dalam desain grafis seperti bisa mampu beradaptasi dalam software baru maupun bisa mengoperasikan software desain, kemudian dapat mengikuti tren dalam desain, terus merancang desain web, ilustrasi dalam bentuk desain, kemudian motivasi untuk memuaskan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam tim kami, karena dengan kepuasan pelanggan tersebut jasa kami kemungkinan besar akan terus dipakai pelanggan kami ini atau bakal repeat order. Dari sisi kami sendiri, kepuasan pelanggan akan menjadi bahan evaluasi untuk kami mengupgrade ide-ide kreativitas lagi atau skill mana lagi yang perlu ditingkatkan sehingga karya kami akan terus memberikan kepuasan kepada customer kami. Kemudian ada weakness. Yang pertama, pengalaman bisnis masih tergolong minim. Karena kami masih mahasiswa dan masih minim pengalaman dalam bisnis, mungkin tantangan bagi kami ke depan adalah bagaimana memulai bisnis, perencanaan bisnisnya seperti apa, bergabung dan atau menjangkau pasarnya seperti apa. Karena saat ini sudah banyak bisnis serupa, terus bagaimana cara buat kami ngedapatin customer. Tapi ini akan menjadi PR buat kami untuk terus belajar mengembangkan pengetahuan tentang bisnis itu seperti apa. Kemudian yang kedua, masih harus belajar dalam mengolah gambar vektor. Ini juga menjadi satu tantangan bagi kami karena gambar vektor ini merupakan gambar digital. Jadi di mana gambar terbuat dari titik-titik berbasis perhitungan matematika yang tentunya masih sulit untuk kami buat menghasilkan suatu objek gambar gitu. Kayak gambar-gambar animasi merupakan contoh dari hasil gambar vektor, jadi kami masih belum terlalu bisa sehingga harus belajar lagi lebih banyak. Kemudian ide desain yang mirip dengan pelanggan lain. Ya, tentunya kita tahu saat ini kan sudah banyak jasa-jasa desain ya. Jadi sudah terlalu banyak, mungkin ada kesamaan-kesamaan, tapi dalam ide mungkin kami akan mengembangkan konsep-konsep yang lebih menarik dan berbeda dari kompetitor. Kemudian ada pembeli yang kurang detail menyebutkan ketentuan dalam desain. Ini juga merupakan suatu tantangan bagi kami karena kurangnya customer dalam menyebutkan detail konsep yang diinginkan ini bisa menjadi penghambat dalam pengerjaan yang nantinya kan bisa berakibat revisi ke depan. Kemudian pengerjaan waktu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi waktunya ini mungkin tergolong cukup lama dalam mengerjakan suatu karya desain itu mungkin karena tingkat kesulitan dari pesanan si customer pengen konsep seperti apa. Kemudian pemborosan waktu apabila terjadi revisi atau ketidaksesuaian permintaan ini, hal ini terjadi kalau misalnya hasil yang sudah kami hasilkan tidak sesuai di harapan sama customer, jadi kami harus merevisi ulang lagi, jadi waktu agak terbuang di situ. Sekian dari saya. Iya, tadi sudah jelaskan strength dan weakness-nya oleh Miko. Lalu saya akan melanjutkan tentang opportunity atau peluang. Yang pertama itu, di era industri 4.0 ini, jasa desain itu merupakan jasa yang paling banyak dibutuhkan di dunia bisnis dan UKM. Karena mereka banyak ingin membutuhkan desain promosi untuk mendesain logo atau brandnya mereka. Yang kedua, pemesanan. Pemesanannya dilakukan dengan mudah karena secara online, bisa dari WA atau Instagram, dan pengiriman hasilnya itu berupa file yang resolusi tinggi, jadi bagus deh. Pangsa pasar dalam lingkup desain grafis yang cukup menjanjikan, yaitu artinya desain grafis itu punya prospek penjualan yang bagus di masa ini dan masa depan, karena jasa yang kita tawarkan itu diminati pada masyarakat yang ingin mempunyai desain logo brand atau media promosi.
Next. Lalu ada threatness atau ancaman. Semakin maraknya perusahaan atau freelancer yang menawarkan jasa desain dengan harga yang lebih murah dan hasil kualitasnya bagus. Lalu yang kedua, muncul usaha pesaing dengan jenis bisnis yang sama. Artinya banyak munculnya jenis usaha bisnis yang sejenis sama kita gitu. Lalu yang ketiga, masih awamnya masyarakat terhadap penjualan jasa secara online atau masih ada rasa takut ditipu. Karena bisnis kita masih kecil-kecilan, jadi ada rasa takut gitu di masyarakat, takut ditipu atau harganya kemahalan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi pemetaan dari bisnis Gide Online ini. Jadi pada tahap awal Gide Online ini telah dijelaskan oleh teman saya Fikri bahwa kami hanya menjualkan jasa kami melalui platform Instagram. Kemudian selanjutnya kami akan melanjutkan tahap penjualan dengan menggunakan platform e-commerce yaitu seperti Shopee dan Tokopedia. Kenapa Shopee dan Tokopedia? Dikarenakan target-target pasar kami itu sangat cocok dengan target dan karakteristik dari para pembeli di Shopee dan Tokopedia. Kemudian berlanjut dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, kami akan menyiapkan produk baru, yaitu pemberian bimbingan atau les private mengenai software graphic design. Pemasaran ini kita pikirkan dengan adanya penggunaan website. Jadi nanti dari tahap sekarang sampai 1 atau 2 tahun ke depan, kami berencana untuk merancang suatu website yang memungkinkan orang-orang untuk melihat biografi bisnis kami, kemudian mereka dapat melihat produk-produk apa yang kami tawarkan. Selain jasa desain, kami akan menaikkannya level lagi menjadi produk baru les private. Kemudian dalam 5 tahun ke depan, kami berencana apabila catatan laporan keuangan kami bergerak dinamis naik ataupun positif setiap tahunnya, maka bisnis Gide Online ini akan berubah menjadi bisnis setara startup, yaitu dengan pembangunan aplikasi mobile-nya. Jadi orang-orang dapat membeli atau melihat jasa kami itu melalui aplikasi mobile yang lebih memudahkan mereka agar dapat berkomunikasi dengan kami. Kemudian selama bisnis startup Gide Online ini yang mulai berjalan, kami juga akan bekerja sama dengan para mitra-mitra perusahaan percetakan yang memang memiliki customer service sebagai editor desainnya. Jadi dari mereka kami akan menambah sumber daya manusia dengan banyak, sehingga produk-produk yang kami tawarkan seperti jasa desain ataupun les private nanti kedepannya akan menjadi lebih baik dikarenakan para pembimbing atau tutornya itu memiliki pengalaman yang lebih lama. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai bisnis Gide Online kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada Ibu Rahajeng Widiarsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang juga telah berpresentasi bersama kami.